Perkenalkan, nama saya Dadeng dari komunitas Slackline Pusing Panda. Untuk olahraga slackline ini sebenarnya dari tahun 1986 itu udah ada. Jadi si teman-teman dari Sky Girl dia mulai bermain olahraga keseimbangan di atas tali. Karena dia basicnya dari pemanjat, terus banyak literatur tentang si kegiatan keseimbangan di atas tali, dan mereka mulai bermain di situ. Tapi yang dengan alat yang seadanya. Nah, mulai dari tahun 2011 itu dengan alat yang modern, dengan gaya-gaya yang baru, itu mulai diperkenalkan pada tahun itu. Sampai sekarang komunitas-komunitas slackline di Indonesia udah mulai bermunculan, cukup banyak lah di Indonesia. Oke, untuk belajar slackline ini intinya adalah keinginan belajar yang sangat tinggi, karena ini olahraga memang bisa disebut membosankan. Jadi kalau misalkan orangnya yang cepat bosenan, dipastikan nggak akan bisa untuk olahraga slackline ini. Tapi keinginan yang tinggi untuk bisa untuk berjalan di atas tali ini, itu dipastikan akan bisa menguasai kegiatan si olahraga slackline ini. Sensasinya itu banyak sekali ya, ketika kita bisa menamatkan atau menuntaskan satu jalur, pasti akan ketagihan untuk menambah jaraknya lebih panjang, terus ketinggiannya juga ditambah lagi. Jadi setiap kita bisa menuntaskan jarak-jarak tersebut, ada keinginan untuk ditambah lagi. Jadi terus adrenalinnya itu terus bertambah ya, seperti itu. Terus kita bisa menikmati pemandangan dengan kegiatan si highline ini. Jadi ketika orang-orang menikmati dengan secangkir kopi, mungkin saya bisa menikmatinya dengan berjalan di atas tali, seperti itu. Jadi satu hal yang berbeda lah. Biar tertarik ya. Jadi untuk kegiatan ini sendiri udah unik gitu ya, udah unik. Terus orang itu pasti penasaran untuk mencoba. Nah, setelah mencoba, biasanya di sini di tahapan ketika mencoba dia nggak bisa tembus atau dia merasa kesusahan, di situ akan orang itu akan merasa susah, tertarik atau kapok sekalian gitu. Jadi karena susah udah ditinggalin. Padahal tahapan itu sangat penting. Ketika susah ya terus dicoba lagi. Makanya tadi kan udah bilang kalau yang orang bosanan pasti udah. Kalau yang udah ini susah banget, padahal bukan susah banget, tapi prosesnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang gampang menguasai. Nah, harus lewati tahapan itu. Kalau udah lewat, ya udah enak aja kesananya ngalir. Karena olahraga ini olahraga baru, jadi perkembangannya masih sangat banyak sekali. Contoh di beberapa negara udah ada kompetisi nih, udah ada kompetisinya, dipasangkan 2 jalur, orang harus cepet-cepetan atau speed. Nah, itu udah mulai ke arah situ. Terus agenda untuk tahun depan rencana mau ada Asian Championship untuk speed line. Jadi kalau di negara lain itu udah ke arah sport olahraga ini. Kalau di beberapa negara juga hanya untuk sebagai fun atau hanya sebagai ya udah bersenang-senang. Tapi di beberapa negara juga ada memfokuskan ke arah sport olahraga ini. Kalau peminatnya masih cukup sedikit lah, karena dari 2011 sampai sekarang itu masih terhitung jari lah. Dan memang sosialisasi untuk slackline ini harus memang benar-benar masif ya. Mungkin keterbatasan teman-teman juga, terus peralatan juga cukup susah untuk didapat. Selain susah, dan harganya juga cukup mahal. Ya mudah-mudahan kedepannya untuk peralatan bisa diproduksi di Indonesia dengan harga yang murah, karena itu salah satu kendala
para pemain itu apa ya, tidak mempunyai alat, pasti dipastikan berlatihnya akan terganggu ya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya alatnya ada di Indonesia, harganya murah, jadi semakin banyak yang bermain slackline. Jadi untuk konsep-konsep awalnya si slackline ini masuk ke urban spot awalnya, jadi bisa dimasang di rumah, bisa masang di perkotaan, di taman-taman, disetting ke arah situ. Cuman yang lebih populer ternyata yang dipasangkan di outdoor, yang di antar tebing, yang di gedung, yang kayak gitu. Konsep awalnya sih lebih masuk ke urban spot, tapi peminatnya banyak yang dari orang-orang outdoor, kayak gitu. Nah, untuk tahapan menjadi seorang profesional tentunya itu harus melewati beberapa latihan, karena ada programnya untuk dari orang yang tidak bisa sampai dia mahir. Itu ada tahapannya, dan rencana kita juga dari komunitas akan membuka camp khusus untuk pelatihan highline. Jadi dari basic sampai dia memahami alat, memahami cara berjalan, sampai dia bisa berjalan di atas. Jadi kita akan membuat camp seperti itu. Jadi teman-teman bisa datang untuk mendaftarkan dirinya untuk dilatih menjadi seorang highliner. Ya tentunya untuk harapan yaitu komunitasnya semakin besar, terus tingkat kecelakaan rendah, atau bahkan tidak ada tidak ada kecelakaan akibat dari kegiatan ini, terus alat semakin mudah didapat, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang khususnya yang ada di Bandung atau dimanapun berada, jika kalian tertarik untuk bermain slackline ini, kalian bisa hubungi di Instagramnya @pusingpanda, atau ke Instagram saya juga bisa @dengsmosx. Bisa di DM di situ. Nanti kita akan belajar bareng di sana. Seperti itu. Oke, Bang Dadeng, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Hatur nuhun. Sami-sami.